Perjalanan panjang itu selalu harus dimulai dengan langkah pertama. Karena sekali kesuksesan itu datang, dia akan memanggil kesuksesan-kesuksesan berikutnya. Tribuners, kita jumpa lagi dalam program trilogi Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Edisi kali ini sangat spesial Tribuners, karena kita akan mendapatkan banyak inspirasi, pesan-pesan yang tentu membangkitkan optimisme dari orang nomor satu di Nusa Tenggara Barat, yaitu Bapak Gubernur NTB Dr. Zulkifli Mansa, yang akrab disapa Bang Zul. Jumpa lagi Bang Zul. Terima kasih. Apa kabar nih Bang Zul? Agak lama kita baru bisa bertemu lagi. Alhamdulillah baik. Baik ya Bang Zul. Selalu kalau sama Tribun priority. Terima kasih Bang Zul. Ya, Bang Zul, ini kemarin kan euforia luar biasa MotoGP. Kesan yang kami tangkap Bang Zul, ya, kami sebagai orang media tangkap itu rata-rata sangat memuaskan, ya. Pertama, tetapi itu langsung meninggalkan kesan yang mendalam di hati banyak orang. Puluhan ribu, 60 ribu, bahkan kalau kita hitung dengan di televisi dan sebagainya, waduh, miliaran orang. Nah, ingin Tribuners ini perlu disampaikan ke Tribuners, kepada kami semua, kira-kira tentu pemerintah Provinsi NTB punya catatan-catatan Bang Zul, ya, dari event yang kemarin diselenggarakan itu. Kira-kira apa catatan-catatan spesifiknya Bang Zul dari MotoGP ini? Kebetulan ya, kemarin Biro Pusat Statistik BPS itu mengemukakan data Ya. tentang impact dari perhelatan MotoGP itu 10 hari MotoGP itu apa impactnya buat ekonomi NTB. Jadi 3 hari sebelum, 3 hari pelaksanaan, 3 hari sesudah. Ya. Ternyata impactnya luar biasa. Uang yang beredar kalau disinyalir oleh Pak Erlangga, Menko Perekonomian, bisa 500 miliar itu ternyata sampai 600 lebih miliar. Ya. Besar 660-an sekian. 606,7. 6,7 ya. Jadi luar biasa. Dan kita melihat bagaimana di tengah pandemi, ini masih pandemi kan? Betul. Satu kegiatan akbar mampu menyedot perhatian besar dan sukses. Oleh karena itu kami harus berterima kasih sebenarnya pada Pak Jokowi, iya. pada Pak Presiden, karena ini sebetulnya ide beliau, bahwa bisa menggesa pertumbuhan ekonomi, bisa menggerakkan sektor produksi, bisa menarik pengunjung pariwisata di tengah pandemi dengan cara yang tidak biasa. Tidak biasa, betul. Memang kita keluar uang untuk menjadi host dari international event seperti MotoGP, tapi impact dan media value-nya, waduh, luar biasa. Tak ternilai ya. Kita mempromosikan Wonderful Indonesia mungkin tidak kalah mahalnya dengan perhelatan satu MotoGP, tapi dengan satu MotoGP itu orang mengenal Pak Jokowi, orang mengenal Indonesia, orang mengenal Mandalika, apalagi ada Rara. Mbak Rara, ya betul. Nah, jadi itu banyak pemahaman konvensional yang tradisional itu tertabrak dan menghadirkan satu media value yang luar biasa. Siapa mengenal infrastruktur Pak Jokowi yang dibikin banyak di Indonesia? Tapi kita Mark Marquez, kemudian Enia Bastiani ini dan lain sebagainya mengupload bahwa Lombok is beautiful, Mandalika is amazing, kemudian Indonesia is beautiful country, everybody knows it. Jadi menurut saya dalam rapat terbatas kabinet, Pak Jokowi melihat brand equity kita menjadi sangat tinggi. Nah, oleh karena itu yang kalau kita ngelihat ya, bahwa jangan melihat pada event MotoGP-nya only. Tapi dia tidak bergerak dalam kevakuman dan terisolasi dari kepentingan yang lain. Karena memang pengalaman kita menjadi tuan rumah dari international event itu yang sifatnya internasional, yang melibatkan global audience, global players, itu persyaratannya banyak. Banyak sekali ya. Dan mereka berat dan detail, nggak bisa
bertoleransi. Betul. Kemarin ada aspal salah sedikit harus dibongkar Harus ulang, dibongkar, nggak ada toleransi. Iya. Jadi nggak boleh main-main. Misalnya, rumah sakit itu harus kelas 1, Kelas 1. nggak bisa main-main karena ini menyangkut nyawa manusia. Berarti mau tidak mau, Menteri Kesehatan, Departemen Kesehatan dan lain sebagainya memastikan bahwa rumah sakit di NTB, di Mandalika ini harus kelas 1. Apalagi kemarin ada insiden dengan Marquez itu kan, Pak Bang Zul. Berarti ini kan ada intervensi pemerintah pusat untuk membantu kita memperbaiki rumah sakit. Ya. Nah, logistik MotoGP ini dari kalau harus pindah-pindah itu lama, costly, nggak kompetitif daerah kita. Ya. Nah, maka runway bandara ini harus diperpanjang, diperbaiki. Angkasa Pura masuk. Ya. Nah, begitu juga terminal bandara yang akan didatangi oleh ratusan ribu orang, ya harus merefleksikan kelas 1 juga. Kelas 1 juga, Jadi ya. diperbaiki juga terminalnya, sehingga bandara Zainuddin Abdul Majid itu, Bizam itu, bandara internasional kita itu menjelma menjadi bandara kelas dunia. Nah, Pak Jokowi ketika melihat logistik ini didarati oleh 777, waduh, dahsyat, kita kayak di sinetron aja lihat Qatar mendarat dini hari gitu kan. The feeling was amazing. Perasaan itu bercampur aduk gitu bahwa memang kita menjadi pemain dunia dalam event ini. Nah, itu juga Pak Jokowi jalan terus kita bilang, Pak Presiden, kalau misalnya logistiknya harus belok-belok ke Sade gitu, panjang perjalanannya. Apa kata dunia kalau ada kemacetan, apa melewati pasar. Kalau dibikin bypass dari Bil sampai Mandalika kan bagus. Tinggal Pak Basuki mungkin kalau bisa kurang dari setahun, seperti disulap. Jadi itu bypass itu. Nggak ada pakai studi detail segala macam, hanya karena feeling Pak Presiden. Nah, kemudian Presiden memastikan bahwa semua ini bagus dan beliau datang lihat sirkuit kita Mandalika jadi sirkuit kelas dunia. Tapi kata beliau, ini sirkuit sangat cantik, tapi kurang elok kalau sirkuitnya cantik, tapi masyarakat di sekitar sirkuit masih kelihatan kumuh. Panggil Menteri PU lagi, jadi jalan keruak itu apa namanya? Dipercantik lagi. Dipercantik jadi empat jalur. Kemudian homestay ada istilah kerennya itu beautifikasi, diperindah, dipercantik. Pemilik rumah diajak bekerja sama untuk mendandani sehingga orang datang dengan sangat indah. Taman-taman di depan sirkuit Mandalika itu diperbaiki sehingga kalau sekarang pun kita jalan, kan saya sering jalan sekarang itu luar biasa. Orang bisa lari, jadi objek pariwisata baru muncul, apalagi dengan ornamen-ornamen yang sangat menarik ya. Nah, belum lagi yang kasat mata tentang bandara kita jadi buka 24 jam. Penerbangan menambah itu luar biasa banyak. Frekuensinya jadi lebih banyak. Dan dari Bil sampai Senggigi macet itu kayak bukan Lombok aja. Apalagi mobil-mobil. Saya sampai ke Lombok Utara tuh coba dari Bil sampai Lombok Utara macet itu nggak henti-hentinya. Wow, secara psikologis itu kita luar biasa gitu. Betul. Pusat kuliner nggak perlu, apalagi enak makanannya, nggak ada makanan pun habis dipesan banyak orang, jadi luar biasa. Hotel, travel agencies yang luar biasa. Jadi menurut kami, dan memang secara statistik kemarin dipresentasikan ke Pemda NTB, apa yang diinisiasi oleh Pak Jokowi itu ternyata betul. Bahwa international event mampu menggerakkan investasi, orang investor datang sekarang. Karena kita dapat kontrak 10 bahkan hampir 20 tahun ke depan kita akan jadi tuan rumah MotoGP, investasi datang. Sektor produksi menggeliat, angka statistik nggak bisa dikibulin, betul-betul impact-nya sangat positif. Jadi dahsyat betul. Jadi sekali lagi terima kasih pada pemerintah pusat dengan semua perangkatnya, Kementerian PU terutama, kemudian Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yang menghijaukan Kementerian BUMN luar biasa tuh, ada di Bukit 360 tuh indah sekali. Belum lagi Kementerian Perhubungan, Kementerian UKM, Kementerian Desa, dahsyat sekali. Hampir semua kementerian itu semua berkontribusi, sehingga ini menjadi satu strategi juga buat kita. Ternyata membangun daerah itu sebenarnya tidak hanya harus bersandar pada APBD yang terbatas, ruang fiskal kita, dan apalagi dengan pandemi kan terbatas. Dengan kepiawaian kita membangun sinergi dengan pemerintah pusat, dengan kabupaten kota, bisa menghasilkan satu hal yang unthinkable, yang tidak pernah terpikir menjadi hal yang menakjubkan. Jadi we are happy.
Luar biasa Bang Zul. Bahkan yang menarik, modal sosial terakumulasi, terpupuk lagi karena nggak ada hotel, orang cari saudara-saudaranya yang ada di NTB bisa nginap-nginap. Tim Tribun itu nginap di rumah teman kami yang ada di sana. Kan akhirnya ada persaudaraan baru, persahabatan yang sudah lama dilupakan, jadi nebeng-nebeng bareng. Iya. Jadi seru betul ya, Seru. semua bergerak. Iya. Kemarin Bang Zul, kalau mau dibilang satu catatan yang kami juga alami, sempat juga kayak itu kan tentang sempat macet kemarin Bang Zul ya. Saya kira itu mungkin satu catatan, tetapi itu kalau tidak menurut signifikan ya. Ya ini kan yang pertama ya, kami ya. juga minta maaf kalau memang ada ketidaknyamanan akibat transportasi itu. Tapi di tempat yang lain pun yang sudah menyelenggarakan event ini itu masih juga kadang-kadang kemacetan. Bahkan saya waktu pertama MotoGP di Sentul pun macetnya kayak apa, lebih parah dibandingkan yang ada kemarin. Nah itu juga ingin mengajarkan pada kita bahwa kedisiplinan penting. Di samping itu kan kadang-kadang bus yang seharusnya sampai satu titik karena dihadang dulu, dicegat, jadi menyebabkan satu kemacetan yang lain. Tapi ini jadi bahan evaluasi. Pak Menteri BUMN sudah ngasih terobosan-terobosan, mudah-mudahan nanti tempat parkirnya akan dirubah bentuknya. Sehingga mudah-mudahan nanti pas World Superbike November atau nanti GT Endurance bulan Oktober kita balap mobilnya sudah ada perubahan dan perbaikan-perbaikan. Nah, saya membayangkan kalau International Street Circuit kita ini Pertamina punya yang sponsor utamanya ini menjelma menjadi tempat atau event yang dilaksanakan tiap bulan, impact buat pengunjung dan ekonomi NTB akan sangat besar ya. Memang kan itu juga saya kira poin terakhir yang tadi Pak Bang Zul sebut itu kan, ada yang bilang begini, itu sirkuit jangan dianggurin gitu, harus selalu terus ada event, sehingga kalau ada event di sana itu kan pasti multiplier efeknya itu akan kemana-mana ya Bang. Jadi berarti kita nanti setelah MotoGP ini Oktober ada lagi event itu, kemudian World Superbike. Berarti ini kan jedanya tidak jauh Bang Zul ya. Tapi karena Pak Erik ini pengalaman mengelola event dan mengelola olahraga, kita ada kemungkinan nanti sirkuitnya bukan hanya yang sekarang ini. Oh iya. Jadi di situ juga kan ada nanti kita butuh mini MotoGP dan lain sebagainya, seperti City of Motor gitu. Motor City. Motor City ya. Sehingga nanti jangan sampai sirkuit Mandalika itu dipakai serampangan juga, nanti sakralnya itu hilang. Betul. Jadi dia akan tertentu saja untuk kontestasi yang. Jadi kelas premiumnya harus tetap dijaga. Seperti FA Cup dulu ya di UK, di Inggris itu kalau orang main di Wembley itu lain, dia hanya final saja. Final saja ya. Jadi perjalanan panjang road to Wembley. Jadi dia jadi bergengsi kalau kita tampil di sirkuit Mandalika tuh itu harus yang mantap kelas apa ya. Nah yang lain-lain itu karena nanti akan dibikin klaster-klaster sama Pak Menteri BUMN itu. Nah jadi mungkin saja akan beberapa sirkuit, tapi topnya nanti itu di MotoGP, bisa jadi mudah-mudahan Formula One saja di situ, tapi yang lain-lain di sekitarnya. Itu masih dalam konteks pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika kan Bang. Seribuan hektar lumayan besar itu. Apalagi kalau kita lihat dari pesawat itu sekarang sudah mulai kelihatan perubahan-perubahannya. Bahkan sekarang pesawat itu sengaja mengambil belokan supaya penumpang bisa melihat. Benar. Yang Bang Zul katakan ini, saya baru 2 minggu yang lalu kan terbang ke Surabaya tuh. Itu dia memang manuvernya begitu. Jadi kelihatan saya sempat ngambil dari balik jendela pesawat itu, itu baru kecil ya, tapi memang disengaja manuvernya begitu. Nah, itu akan memberikan inspirasi buat investor melihat, wow, ternyata pantainya indah, orang punya gambaran utuh Mandalika di mana dan daerah sekitarnya seperti apa. Jadi seksi buat investor. Iya. Bang Zul, ini kan Bang Zul sekarang itu sudah dikenal ya sebagai gubernur yang sangat getol menggencarkan sport tourism. Ya, ini kan sudah jadi bahan pembicaraan. Ini setelah MotoGP ada MXGP lagi nih. Jadi seluruh mata ini 2 event dunia di kelas premium semua ini. Setelah MotoGP, kita kemudian tanggal 24 sampai 26 Juni ini kan MXGP ini, GP motocross di Samota. Ini saya ingin pertanyaan agak sedikit filosofis ini. Bang Zul sendiri tuh melihat wisata olahraga atau sport tourism itu kayak cocok sama NTB itu apa di balik ini Bang Zul ya? Ini kebetulan juga, jadi bukan karena saya jago atau apa, bukan. Karena kita melihatnya ini momentumnya dapat.
Iya, gitu. iya. Jadi positioning atau persepsi di benak masyarakat tuh perlu terus dijaga. Iya, iya. Nah, kebetulan teman-teman punya akses ke MXGP. MXGP itu hampir dilaksanakan di Lombok. Di Lombok, hampir dilaksanakan di Lombok, tempatnya di Selaparang, di Bandara Lama. Bandara Lama ya, Bang. Nah, kalau dilaksanakan di Lombok itu semuanya we are more than ready. Yes, Karena semua bandara, hotel, apa semua sudah oke. Iya. Tapi ketika diperlihatkan, kan pembalap sama tim-tim sana itu kan jauh-jauh datang tuh, mereka mengatakan, wow, it's another flat circuit. Yes, ya. Itu flat gitu. Ya, hanya sekedar biasa sekali. Ya, just another race gitu. Udah capek-capek terbang dari Argentina, dari Jerman, dari Ceko untuk sekedar balapan buat mereka itu. Nah, jadi nggak ada sesuatu gitu loh. tapi kemudian MotoGP-nya juga dalam tanda kutip ngobrol ke saya langsung itu agak keberatan kalau MXGP-nya itu dilaksanakan di Lombok. Iya, iya. Karena kan MotoGP ini ada entertainment-nya itu ada. Iya, iya. Jadi persepsi masyarakat, global audience itu nanti akan conflicting. Iya, 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 betul. Karena ini punya segmen yang beda, punya target audience yang beda, punya cara atau moment of truth-nya juga beda. Iya, iya. Nah, kalau MXGP sama MotoGP sama-sama Dinumpukkan di Lombok. broadcasters all over the world, seluruh dunia gitu, global audience-nya juga miliaran, nanti orang bilang Mandalika apa? Iya, Jadi iya, iya, positioning-nya itu nanti, sedangkan MotoGP itu kan dia glamor, cepat, kemudian sirkuitnya di aspal, canggih lah itu. Orang datang pakai private jet, kemudian datang it's lifestyle. Lifestyle ya. Nah, MXGP on the other hand tuh agak beda. Dia dengan natural, kemudian back to nature, glamping, kemudian orangnya agak-agak lebih relax. Nah, kita mengajak panitianya itu saya bawa ke Sumbawa, saya bilang, mereka udah bilang nggak mungkin ke Sumbawa. Apa namanya, karena logistik, transportasi, macam-macam nggak memungkinkan lah. Tapi saya mengatakan, cobalah ke sana. Mereka sebenarnya sudah nggak mau. Iya, iya. Tapi karena nggak enak sama Pak Gubernur, gitu, ya udahlah gitu. Mereka ikut aja. Tapi semua mereka tim ini sudah menyiapkan bermacam-macam argumen untuk mengatakan definitely no, pasti nggak mungkin. Udahlah, Lombok aja. Mereka mendarat di Sumbawa, langsung di Siset, terus kita ke Pulau Moyo. Oh, ke Pulau Moyo dulu. Ya. Mereka terkejut sekali. Mereka nggak pernah membayangkan bahwa Sumbawa, Pulau Moyo itu seindah itu. Itu pulau yang sangat terkenal yang Lady Di itu. Langsung mereka di situ itu langsung live dari Samota itu menceritakan pada dunia, this is Samota, this is Moyo where Lady Diana was here, Mick Jagger was here. Mereka wow-nya tuh lama banget. Sehingga seluruh dunia tuh langsung ngomong, wow kalau gitu itu baru untuk MXGP gitu. Nah, kemudian kita ke Pulau Moyo, mungkin banyak audiens yang belum ke Pulau Moyo. Indah sekali, seperti serpihan surga yang ada di kita. Dan snorkeling, ada hiu, ada apa, it's just beautiful. Kita ke air terjun Mata Jitu, yang air terjun purbakala ini, zaman purba, dan walaupun airnya apa namanya banyak tapi nggak licin. Pokoknya indah sekali deh, teman-teman Tribuners yang belum pernah ke sana harus strongly recommended. Pulau Moyo, Mata Jitu tidak ada duanya. Nah, kalah lah yang di Amerika tuh. Nah, jadi ke sana itu langsung mereka bilang, "Oh, harus di sini." Nah, buat saya itu sesuatu karena NTB ini ada 2 pulau besar. Nah, kalau berdasarkan pengalaman kita menjadi tuan rumah MotoGP, terlampau banyak bantuan pusat ikut nimbrung. Nah, MXGP ini kalau dibiarkan Sumbawa tertinggal, nanti Lombok itu melaju kencang sendiri, akan ada tensi sosial yang kita nggak bisa hindari. Benar, Bang. Nah, sehingga menurut saya ketemu pas karena sirkuitnya apa namanya pas betul dengan keinginannya, sehingga udah di Sumbawa saja. Nah, dan mulailah kita mencoba memperhitungkan kemungkinan MXGP ini di Sumbawa. Nah, setelah dihitung-hitung ya sama. Kalau di Sumbawa rumah sakit harus bagus. Berarti nggak main-main. Rumah sakit harus dibenarin, dipaksa. Bandara harus bisa didarati
oleh penumpang yang pembalap-pembalap ini karena mereka nggak mau naik ATR. Iya, iya. Nah, mereka harus pakai pesawat berbadan besar. Menteri Perhubungan datang, udah bandara harus diperbaiki. Pelabuhan untuk ngangkut logistik nggak bisa kayak sekarang, harus dibenerin. Kemudian apa namanya, Pelindo langsung datang, bosnya kita ketemu langsung setelah Lebaran, Badas itu langsung dipugar menjadi pelabuhan yang skalanya bisa internasional juga. Nah kemudian listrik nggak boleh mati, PLN langsung masuk. Infrastruktur ICT buat media segala macam, Telkom langsung datang. Semua bergerak. Hidup semua. Nah orang yang tadinya apa segala macam, udahlah homestay yang tadinya nggak pakai toilet duduk, ganti hotel-hotel itu jadi. Jadi one event itu menggerakkan banyak hal. Iya, iya. Nah rumah-rumah yang tadinya rumah subsidi gitu kan, Iya. yang tadinya nggak ada peminatnya, sekarang semua berlomba-lomba supaya itu bisa jadi tempat hunian sementara nanti kalau penonton datang. Iya. Nah saya juga melihat, memang kan NTB ini unik, kemudian ada Bima Dompu dapat apa, nah jadi udah Sumbawa, Lombok. Nah tapi menariknya, kalau ada MXGP ini saya sangat yakin Pulau Moyo ini akan hidup. Betul. Nah Pulau Moyo ini mayoritas penduduknya dari Bima, 95% aktivitas ekonominya juga dari Bima. Dari Bima. Nah setelah teman-teman internasional ini ngelihat Pulau Moyo, di kepalanya tuh banyak sekali idenya. Sudah banyak muncul ya. Ya. Langsung mereka akan bikin endurance, misalnya keliling Pulau Moyo. Kan trail ini ada yang MXGP, yang motocross, ada yang endurance-nya yang ekstrim banget. Ekstrim ya, ya. Nah mereka itu mau keliling Pulau Moyo, bahkan nanti kalau nyebrang ke Doroncanga, itu kan dekat dari sananya. Berarti next eventnya itu kalau mereka tertarik adalah di Dompu. Bagaimana eksotisme Tambora dengan tantangannya itu bisa jadi satu paket lah. Satu paket yang seperti Paris Dakar. Mereka udah punya rencana Paris Dakar. Inspirasi untuk mereka ya. Karena nggak pernah mereka ngelihat Paris Dakar itu kan karena dilihat gurun pasir, kemudian tantangannya. Mereka melihat ini bukan gurun pasir tapi savana yang sangat indah, ada lautan, ada apa. Mereka langsung bikin akan ada seperti Paris Dakar, tapi mobil yang digunakan balap itu pakai mobil listrik. Nah, saya berharap mudah-mudahan nanti satu-satu saya mudah-mudahan masih hidup tahun depan gitu kan. Kalau kita bisa ngadain MotoGP di Lombok, kemudian MXGP-nya di Sumbawa, kemudian event Paris Dakar-nya ada di Doroncanga di Dompu. Luar biasa. Bahkan sudah mulai ada apa namanya tuh, orang kan yang hobi mobil di alam terbuka, motor segala macam itu luar biasa. Jadi kita juga ngelihat penonton lokal motocross ini banyak dibanding MotoGP. Kalau untuk lokalnya itu kita tuh sudah punya tradisi sejak lama. Bahkan NTB ini terkenal juga memiliki pembalap-pembalap kaliber nasional, bahkan internasional. Waktu saya kecil ada Johnny Pranata. Iya, Johnny Pranata. Benar, itu orang sini. Oh ya. Ini orang sini, orang Lombok. Nah, Ahok apa dulu kan? Akok ya, bukan Ahok gubernur Jakarta, rupanya Pak Akok. Nah, jadi sudah banyak sehingga mereka itu ada kerinduan juga international event, apalagi ini motocross ini ada di NTB ini. Nah, kalau semua daerah saya membayangkan itu nanti Bima ada eventnya, Dompu ada eventnya, Sumbawa ada, kemudian Kabupaten Sumbawa Barat ada, Lotim ada, Loteng ada, KLU ada, Lobar ada, Mataram ada. Kita itu dipaksa berubah oleh event itu. Nah ini dunia yang baru, dunia yang cara mengkomunikasikan pesan-pesan itu dengan cara yang tidak biasa. Nah dengan termasuk wawancara begini orang jadi memahami sebenarnya apa rencana di balik rencana sebenarnya. Nah jadi nggak harus membangun daerah itu buat kepala daerah melulu dengan APBD. Tidak harus membangun daerah itu dengan APBN saja. Nah kita di MXGP ini karena sudah ada kesuksesan MotoGP, sponsor di Jakarta tuh pada ingin juga berpartisipasi. Udah datang sendiri tuh Bang Zul ya. Jadi perjalanan panjang memang harus dimulai dengan langkah pertama, tinggal kita berani aja melangkah. Dan kita buktikan nanti MXGP mudah-mudahan terlaksana. Tentu tidak ada ketidaksempurnaan, jadi memanage harapan ini perlu, jadi jangan ekspektasi berlebihan sehingga harus sempurna, enggak, ini awal. Kita awal-awal ini pasti mungkin ada macetnya, mungkin ada kurang penempatan ini itu, tapi mulai dulu.
kami kan selama ini terus terang mengikuti terus pemberitaan tentang itu. Ya, Bang Zul kan juga menunjuk semacam komandan lapangan, ya sudah bergerak. Terakhir itu kan jagung sudah selesai dipanen dan mulai dikerjakan sekarang ini lahannya. Berarti tadi poinnya dari sisi pendanaan biaya itu nggak ada masalah, Bang Zul, ya? Tidak. Ya bukan nggak ada masalah, selalu pendanaan ini ada masalah. Cuman kita berusaha kan. Kalau kita nggak berani, misalnya mandiri nggak mungkin bantu. Kalau Pertamina belum bantu. Jadi BUMN kita ini ngelirik-lirikan juga. Oh gitu, Bang. Sekali mandiri bantu, bahkan mudah-mudahan nanti Pertamina bantu, BRI bantu, BNI bantu, selalu gitu. Tapi kalau belum ada yang memulai, nah kebetulan ya terima kasih Mbak Sandra, kalau nonton, Sandra ini teman saya di FEUI, dia pimpinan di Mandiri, karena kita lihat ada keuntungan komersial juga buat, nah, begitu juga di Pertamina gitu. Saya ketemu Pak Gubernur Jakarta sebelumnya, Pak Ahok gitu. Ya. Pak Ahok tertarik, dia bilang gue kenalin lah lu sama direksi Patra Niaga. Nah, mungkin Patra Niaga mau berpartisipasi. Nah ternyata ketemu Patra Niaga, ternyata teman juga, bahkan junior saya di UI ya. Jadi ketemu kawan-kawan lama. Nah ketika kawan lama ketemu lagi, ya udah mereka berpartisipasi. Ada yang 500 juta, ada yang 1 miliar, ada beberapa kumpul lama-lama, bisa juga. Artinya kalau kita nggak pernah memulai dengan langkah pertama, ya nggak mungkin akan memancing keberhasilan yang lain. Dan ini juga menginspirasi buat kabupaten lain ya. Sekarang misalnya MXGP itu di Indonesia itu ada 2 seri. Nah, seri pertama nanti di Samota, rencana seri keduanya di Jakarta. Tapi Infront itu sudah ngelihat Sumbawa itu, bahkan kemarin tuh mikirin kalau bisa dua-duanya di sini, dua-duanya di Pulau Sumbawa. Jadi mereka mengatakan Jakarta enggak lagi masuk pertimbangan mereka. Coba bayangkan. Kenapa nggak bikin dua-dua serinya di Sumbawa? Nah kenapa? Karena mereka kalau mindahin logistik 2 minggu butuh biaya besar. Repot itu biaya. Nah paling kemarin kepikir buat kami itu bagaimana event keduanya itu kan setelah 2 minggu. 2 minggu betul Bang. 2 minggu itu saya usulkan di Bima. Karena bandaranya lebih besar. Jadi langsung misalnya dari situ langsung ke Argentina, kemana, dari Bima bisa gitu. Nah cuman kendalanya di Bima itu, nah ini masyarakat Bima juga harus dengar ini, susah nyari sponsornya. Karena kalau di Bima ini tidak banyak lokal industri yang ada. Nah kalau di Sumbawa kan kita punya PT Amanwana, kemudian punya sekarang jadi PT Amanwana, PT Aman Mineral, yang dulunya PT Newmont gitu. Jadi ada industri-industri yang skalanya cukup besar tuh bisa berkontribusi rame-rame. Di Bima saya coba cek, bukan saya nggak cek. Saya cek ke beberapa industri paling besar yang mau berkontribusi itu 500 juta. Nah 500 juta itu masih agak terlampau jauh. Nah sampai pertimbangan-pertimbangan yang lain juga lah, sehingga mudah-mudahan misalnya kamar hotel Dompu misalnya, Tambora bagus, Doroncanga bagus. Tapi kalau kamar yang tersedia kurang dari 20, untuk menjadi host 200.000, 100.000 orang masih terlampau banyak yang. Tapi ini melecuti semangat kita. Mesti mendorong ini. Bahwa kalau Samota bisa, nah sekarang Gubernur Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, yang lain-lain jadi mestinya ini daerah kepengen ini. Jadi Tribuners ini satu hal yang kami nikmati. Sekali lagi kami berterima kasih pada pemerintah daerah, kabupaten kota yang bekerja sama luar biasa, dan tentu saja pada pemerintah pusat gitu. Dan saya berharap mudah-mudahan bulan Juni nanti, karena ada Stream Estate dekat Samota itu nanti ada Stream Estate. Nah semalam saya berbicara dengan Menteri Kelautan. Nah coba dengan adanya MXGP ini kan ada desa-desa nelayan. Pak Menteri langsung punya komitmen, pokoknya Dinda sebelum MXGP desa nelayan di sekitar sirkuit itu sudah jadi bagus. Jadi Kementerian Kelautan Perikanan akan memperbaiki desa nelayan yang tadinya kumuh menjadi desa wisata. Apalagi kalau nanti Stream Estate itu diresmikan oleh Pak Jokowi bulan Juni, berarti sekalian dia ngelihat MXGP. Pak Presiden sudah pasti hadir kan di MXGP nanti? Kita belum tahu ya, karena tapi kalau beliau kan mestinya Pak Presiden hadir itu bukan hanya satu event aja. Tentu kalau ada misalnya dia hadir nanti bagaimana groundbreaking Stream Estate itu kan ada 1000-an hektar untuk jadi sentra udang nasional bahkan internasional. Kemudian ada nanti pengembangan rumput laut di situ, sekaligus misalnya bagaimana meresmikan bendungan Beringin Silah. Jadi satu event, jadi Pak Jokowi datang satu Stream Estate,
satu pressman beringin sila, satu nonton MXGP atau membuka atau apa bagian saja. Jadi bukan kegiatan utamanya. Ya. Jadi beliau datang sekali bisa langsung banyak hal yang bisa di ini. Karena menurut saya ini menarik nih, kalau Samota hidup, Samota itu kan kependekan dari Saleh, Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan Tambora. Jadi Saleh, Moyo, Tambora. Nah, Saleh itu akan jadi akuarium dunia, akuarium hampir sebesar Pulau Lombok. Di sana ada hiu-hiu paus yang sebesar bangunan ini. Jadi idenya banyak sekali. Bahkan di sana-sana kalau teman-teman yang belum pernah ke Teluk Saleh itu banyak pulau-pulau kecil. Saya pernah lihat hotel-hotel terapung. Hotel terapung tuh saya pernah di San Francisco misalnya. Saya ngeliat tuh Teluk Saleh itu nggak kalah. Nah, hotel-hotel terapung itu yang mereka itu beternak ini ikan kerapu. Ikan kerapu. Jadi kayak villa-villa terapung di tengah laut yang nggak ada in the middle of nowhere tapi ada gitu. Tapi mereka pakai pesawat sendiri ngambil ikannya terus ke Surabaya, ke Jakarta. It's amazing. Orang-orang tertentu hidup dengan cara yang luar biasa. Jadi memang event MXGP ini dia bergerak semua, dan mudah-mudahan tadi yang Bang Zul sampaikan kalau bisa nanti dilanjutkan dengan next eventnya karena ya Sumbawa kan dengan Tamboranya itu kan itu legenda dunia. Itu yang pernah menggoncang dunia. Dan sebenarnya kalau Tambora hidup, sapi hidup, sama Labuan Bajo dekat sekali itu. Itu memang satu di Labuan Bajo, nanti Samota, sapi, kemudian Mandalika, Bali. Nah, apalagi nanti kita akan jadi tuan rumah, mudah-mudahan nggak ada halangan. Tuan rumah PON bersama NTT 2028. Nah, jadi fasilitas-fasilitas fisik nanti akan banyak kita bangun. Nah, mudah-mudahan semuanya lancar sehingga NTT, NTB, Bali menjadi tuan rumah bersama, sentra baru Indonesia di masa yang akan datang. Bang Zul, mungkin ini terakhir. Silakan Bang Zul ingin menyampaikan sesuatu tentang MXGP atau berkaitan dengan sport tourism ini kepada Tribuners, semacam closing statement-nya lah. Saya selalu di berbagai acara, atau saya kadang-kadang terinspirasi juga bahwa perjalanan panjang itu selalu harus dimulai dengan langkah pertama. Karena sekali kesuksesan itu datang, dia akan memanggil kesuksesan berikutnya. Mungkin perjalanan ke sana itu kan mungkin ada gonjangan-gonjangan ya. Tapi selama kita yakin, kita punya mimpi yang indah ya, orang kan takut bermimpi. Makanya di bukunya Paulo Coelho yang Alchemist itu saya selalu terinspirasi bahwa the future belong to those who believe in the beauty of their dreams. Menarik sekali. Masa depan selalu akan dimiliki oleh mereka-mereka yang punya keberanian untuk bermimpi indah. Dan kita di NTB seperti mimpi, tapi kita terus menikmati mimpi-mimpi indah ini. Kalau satu saat kepentok masalah kiri kanan, itu bagian yang dinamika saja. Dan tidak ada perjalanan yang tidak ada goncangannya. Saya kira goncangan itu adalah bagian dari perjalanan itu sendiri. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih Bang Zul atas demikian Tribuners, kita sudah mendengar banyak hal yang menarik ya, bagaimana keberanian melangkah yang tadi Bang Zul katakan untuk membuat event-event besar internasional di NTB. Banyak hal yang bisa kita petik manfaatnya untuk ini. Bang Zul, terima kasih banyak. Kita nanti jumpa lagi dalam episode yang akan datang. Bisa di sini, bisa juga nanti di tempat kami di dengan senang hati Tribun Lombok. Terima kasih Bang Zul. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.